Setelah menolak pernikahan yang bisa membunuh masa depannya, Leon sadar satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah keluar dari jalur cerita asli. Ia tidak bisa terus menjadi anak ketiga yang hanya menunggu dipakai lalu dibuang. Maka Leon mengambil keputusan besar menjadi petualang. Leon mulai melatih kemampuan bertarungnya dengan senjata jarak jauh. Target pertamanya adalah monster aneh di langit. Ikan raksasa terbang bertanduk makhluk itu cepat, agresif, dan sulit ditembak. Leon mencoba menembak Door. Namun, dia menghindar. Leon panik. Monster itu malah menyerang balik dengan mulut menganga lebar. Leon berteriak, "Mati kau!" Leon berhasil mengenai tubuh monster itu. Namun setelah jatuh, makhluk itu tidak memberikan reaksi apapun. Tidak ada sistem level, tidak ada EXP, tidak ada status muncul. Leon terdiam. Aku tidak merasakan apa-apa. Ia mulai sadar kenyataan pahit. Dunia ini bukan game RPG biasa. Ini dunia nyata yang kejam. Leon mulai mengingat sesuatu dari surat yang ia terima. Dalam dunia ini, pria dianggap rendah. Banyak pria tak berguna dikirim ke perang wanita memegang kekuasaan penuh. Dan ada organisasi bangsawan wanita yang mengatur segalanya, Forest of Ladies. Mereka memperlakukan pria seperti alat. Leon semakin yakin, calon pasangan nikahku punya reputasi buruk, dan itu artinya Leon benar-benar sedang dibidik. Sementara Leon mencoba mencari jalan keluar, Zora, ibu tirinya, masih terus mengawasi. Leon menyadari, Zora punya koneksi kuat dengan asosiasi itu. Bahkan kakaknya, Nyx, tidak bisa ikut campur. Leon mulai merasa, kenapa karakter sampingan sepertiku harus terlibat dalam masalah sebesar ini? Leon akhirnya sampai pada kesimpulan. Untuk menghindari pernikahan dan akademi, ia butuh uang. Dan satu-satunya cara cepat adalah menjadi petualang profesional. Karena bangsawan dulunya adalah keturunan petualang. Leon berkata dalam hati, kalau aku hanya karakter sampingan, biarkan aku hidup damai. Leon mengingat plot game yang dulu ia mainkan. Ia sadar, tokoh utama perempuan dalam game biasanya mendapatkan item penting setelah masuk akademi. Artinya, item itu belum diambil. Leon berkata, satu-satunya cara keluar dari situasi ini adalah mendapatkan item tingkat cheat. Waktu berlalu, Leon kini sudah meninggalkan rumah. Di kapal udara, ia membawa perlengkapan mahal, pedang rifle granat, amunisi sihir. Semua itu bernilai puluhan ribu. Leon menghela napas. Aku meminta hal yang mustahil pada ayah, namun ia tidak punya pilihan. Leon menatap langit luas dan pulau-pulau terapung. Ia berkata, aku sudah menempuh perjalanan jauh. Ia membuka kompas dan melihat arah tujuan. Namun Leon mulai berpikir, jika aku bertemu bajak laut langit, aku akan dalam masalah besar. Ia menatap ke atas. Di sana, sesuatu sedang mendekat. Setelah perjalanan panjang di langit, Leon tiba-tiba melihat sesuatu dari atas kapal udara. Langit berputar, awan membentuk pusaran besar, dan Leon terkejut. Apa aku benar-benar akan mendapatkan itu? Matanya membesar. Di bawah sana, permukaan laut bersinar. Leon sadar, itulah tempat yang selama ini ia cari. Warp device, gerbang teleportasi rahasia dalam game. Leon langsung berteriak, jackpot, ini benar-benar jackpot. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kapal yang ia tumpangi mulai bergetar hebat, suara retakan terdengar. Kapal rongsokan ini gak akan kuat, Leon panik. Kapal itu jatuh menukik, dan brak, Leon terpental. Leon berteriak keras, tubuhnya terlempar dari kapal, kayu-kayu beterbangan, dan dalam sekejap, ia jatuh bebas. Aku tamat. Namun, Leon akhirnya menghantam tanah pulau terapung itu. Dengan napas tersengal, ia selamat. Narasi berubah. Pulau ini bukan pulau biasa. Ini adalah pulau terlarang. Disinilah tersimpan lost item senjata kuno super langka, teknologi yang hilang, dan item cheat yang bahkan hanya bisa dipakai oleh protagonis. Leon menelan ludah. Pulau ini rumah bagi salah satu lost item.
Dan jika dia berhasil mendapatkannya, dia bisa membalikan nasibnya. Leon berjalan masuk ke reruntuhan besar, bangunan kuno, penuh tanaman liar, seperti markas rahasia yang sudah lama ditinggalkan. Leon berbisik, persis seperti yang ada di game. Untungnya, Leon sudah membawa banyak senjata dan amunisi sihir. Aku nggak mungkin bisa lolos tanpa ini. Tapi ada satu masalah besar. Kapaknya jatuh. Kapalnya hancur. Leon kini terjebak. Ini artinya aku nggak punya jalan keluar. Saat Leon melangkah lebih dalam, tiba-tiba, security robots muncul dari balik tembok. Leon langsung sadar. Robot penjaga sama seperti di game. Mereka adalah mesin pertahanan pulau ini. Leon segera menembak. Dor. Dan robot itu terpental. Leon berkata, mereka lemah terhadap peluru petir. Leon berjalan lebih jauh, dan tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Mesin penjual otomatis. Vending machine. Dari dunia modern, Leon membeku. Ini nostalgia. Ini benar-benar dunia yang pernah ku kenal. Leon semakin yakin. Aku memang bereinkarnasi. Saat Leon mendekati mesin itu, tiba-tiba, sosok berdiri di sudut gelap. Sesosok kerangka memakai jas. Dengan kartu identitas masih tergantung. Leon terdiam. Atmosfer berubah mencekam. Kerangka itu seperti masih pada menunggu. Leon menelan ludah. Leon memandangi kartu identitas yang ia temukan dari mayat kerangka itu. Tulisan alfabet modern, nama lengkap, nomor anggota, semuanya terlalu nyata. Leon bergumam pelan, aneh, alfabet seperti ini ada di dunia ini. Ia mulai berpikir keras. Jika ini benar-benar dunia game, kenapa ada sistem seperti dunia modern? Kenapa ada kartu pegawai? Leon menatap ruangan kosong itu. Peradaban dengan teknologi setinggi ini sudah musnah. Suasana berubah semakin mencekam. Setelah menghindari dan mengalahkan banyak robot penjaga, Leon sampai di depan pintu raksasa. Pintu itu tertutup rapat. Leon mengingat sesuatu. Benar, item itu pasti ada di dalam sini. Dengan napas berat, ia mengangkat kartu akses dari kerangka tadi. Dan, bip, pintu terbuka. Leon menatap ke dalam. Aku akhirnya sampai. Leon melangkah masuk. Dan seketika, ia terpaku. Bangunan ini sangat besar. Lebih besar dari yang pernah ia lihat di game. Strukturnya seperti hanggar sci-fi. Leon berbisik, ini dock dari Lost Items. Semua tampak rusak, tertutup lumut. Namun, ada satu hal yang membuat Leon merinding. Leon menatap ke dalam hanggar. Dan tiba-tiba, matanya membesar. Tidak salah lagi, di sana, sebuah kapal kuno raksasa terparkir sempurna. Bentuknya seperti pesawat luar angkasa. Leon terkejut. Itu benar-benar ada, ancient spaceship. Yang lebih gila, pesawat itu sama sekali tidak rusak. Padahal semuanya sudah hancur dimakan waktu. Leon berkata, ini item yang kubeli sebelum bereinkarnasi. Artinya, ini bukan mimpi, ini nyata. Leon berjalan pelan ke dalam kapal. Interiornya seperti dunia lain. Teknologi yang bahkan tidak pernah ditampilkan dalam game. Leon menatap sekeliling. Bagian dalamnya bahkan tidak pernah muncul di game. Ia semakin penasaran. Benda sebesar ini bisa terbang? Leon berhenti di depan pintu besar. Ia menarik napas. Baiklah, ayo. Tiba-tiba, sebuah suara mekanik menggema. Intruder detected. Leon langsung membeku. Robot raksasa muncul dari bayangan. Matanya menyala tajam. Leon mengangkat senjata. Robot itu berbicara lagi. Kartu akses itu milik personel markas. Leon cepat-cepat menjawab, kalau aku tunjukkan kartu ini, kau biarkan aku lewat. Namun, robot itu berhenti sejenak. Lalu suara dingin keluar, ciri fisikmu tidak cocok. Pemilik kartu sudah dianggap mati. Kau adalah penyusup. Leon berkeringat. Robot mengangkat senjata dan berkata, exterminate. Leon langsung menembak. Dor. Peluru petir menghantam robot. Namun, robot itu hampir tidak tergores. Leon terkejut.
Seperti dugaanku, tidak ada lecet sama sekali. Robot itu jauh lebih kuat dari robot sebelumnya. Leon mundur cepat. Robot menyerang. Leon terpental. Ia mengerang. Leon mulai panik. Aku tidak menyangka robot ini bisa bicara. Robot itu terus maju. Leon terdesak. Jika ia kalah di sini, maka semua berakhir. Tapi Leon menggenggam senjatanya erat. Matanya tajam. Ia berkata dalam hati, "Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak boleh mati sekarang, tidak boleh." Leon terengah-engah. Pelurunya tidak mempan sama sekali. Robot itu tetap berdiri kokoh seperti monster baja. Leon menggertakkan gigi. Baiklah, ini pasti berhasil. Leon mengangkat senjata khususnya, dan ia menembakkan peluru petir. Kerak. Serangan itu menghantam tubuh robot tepat di dada. Leon yakin serangan sihir harusnya lebih efektif daripada peluru biasa. Namun, robot tiba-tiba berbicara dingin. Serangan berbasis sihir telah mencapai level kritis. Lalu, robot mengangkat tangannya. Leon membeku. Robot berkata, "Sekarang mengaktifkan Magic Barrier." Sebuah perisai energi muncul mengelilingi robot. Leon langsung panik. Apa? Di game tidak ada barrier sihir seperti ini. Ini sudah melampaui pengetahuan Leon. Robot ini berevolusi. Leon mencoba menyerang lagi, tapi robot malah berkata, "Terima kasih." Leon terkejut. "Hah?" Robot melanjutkan, "Apa itu kelemahanku?" Leon menggertakkan gigi. Robot berbicara seperti manusia. Dipanggil petarung pengecut adalah sebuah pujian. Leon berteriak, "Kenapa kau punya counter untuk sihir?" Robot menjawab datar, "Bukankah wajar menganalisis dan menyiapkan tindakan pencegahan?" Leon terpukul. Robot ini bukan sekadar mesin, dia adalah AI perang. Leon mundur, lalu matanya menyipit. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Granat sihir? Leon berkata, "Kalau begitu, kita akhiri di sini." Leon melempar granat itu. Dom! Ledakan besar memenuhi ruangan. Robot terhempas. Namun, robot tetap berdiri. Robot berkata, "Granat sihir lainnya?" Leon terkejut. Dia tahan ledakan. Robot melanjutkan, "Saat ini aku resisten terhadap..." Leon menggertakkan gigi. "Sial!" Leon menjerit, "Itu hanya granat. Kau ceroboh, bodoh." Ledakan kedua menghantam tangan robot. Robot terpental. Leon akhirnya melompat dan menyerang dari atas. Brak! Robot roboh. Leon berhasil menjatuhkannya. Namun, robot berbicara pelan. "Cara bertarungmu berbeda dari manusia masa lalu." Leon terengah. "Apa maksudmu?" Robot menjawab, "Karena manusia sekarang terbiasa dengan sihir, aku tidak menyangka kau menggunakan senjata seperti itu." Leon membeku. Robot bertanya, "Pertanyaan, tahun berapa kalender baru sekarang?" Leon bingung. "Kalender baru?" Robot tiba-tiba berkata, "Tampaknya kami telah dikalahkan." Leon terkejut. "Apa yang kau katakan?" Robot menatap Leon dan berkata, "Manusia baru." Leon membeku. Robot melanjutkan, "Manusia baru memiliki kemampuan kuat bernama sihir. Mereka menaklukkan peradaban lama." Leon mulai sadar, dunia ini dulunya modern, tapi dihancurkan oleh sihir. Robot berkata, "Dan kau adalah keturunan manusia baru." Leon berteriak, "Jangan seret dendam lama ini." Robot menjawab dingin, "Kau adalah musuhku." Robot berdiri kembali. Meski tubuhnya rusak, suara mesinnya makin mengerikan. "Perintahku adalah berjaga di markas ini dan membasmi semua manusia baru yang datang." Leon gemetar. Robot berkata, "Prioritas utama kami, memusnahkan manusia baru." Leon sadar, jika robot ini lolos, semua manusia bisa dibantai. Robot menatap Leon. "Aku akan melanjutkan serangan dan memusnahkan manusia baru." Robot mulai bergerak. Suara, "Exterminate." Leon menggertakkan gigi. Ia menarik pedangnya dan berkata keras, "Pergilah ke neraka, rongsokan tua." Robot menjawab, menodongkan pedang padaku. Sungguh lelucon. Leon menebas. Crack. Robot retak. Tubuhnya pecah.
Ledakan kecil terjadi di dalam mesin. Leon terjatuh, batuk darah. Kof, kof. Robot berbunyi, bisa detek. Robot akhirnya diam. Leon menang, tapi dia hampir mati. Leon akhirnya terpaksa bertarung habis-habisan. Di dalam arena penuh mesin perang dan robot raksasa, Leon menggunakan seluruh pengetahuannya dari game untuk bertahan hidup. Ia melempar granat sihir, memasang penghalang magic barrier, dan menyerang dengan cara yang bahkan musuhnya tidak duga. Namun, walaupun berhasil menghancurkan beberapa unit robot, tubuh Leon sudah mencapai batasnya. Napasnya berat, darah mengalir, dan pikirannya mulai kacau. Apa aku mati lagi? Saat Leon hampir tumbang, robot penjaga tiba-tiba berhenti. Matanya menyala, lalu berkata sesuatu yang membuat Leon membeku. Kamu bisa berbicara bahasa Jepang. Leon terkejut, karena seharusnya manusia di dunia ini tidak mungkin tahu bahasa itu. Robot itu kemudian melakukan pemindaian penuh. Scanning, dan hasilnya keluar, ditemukan jejak genetik manusia lama dalam tubuhmu. Leon bukan sekadar orang asing. Dia adalah sisa terakhir dari dunia lama. Robot itu akhirnya tidak menyerangnya lagi. Justru ia berkata, mulai hari ini, kapal ini menjadi milikmu. Leon bingung, tapi ia sadar. Ini satu-satunya kesempatan untuk kabur dari nasib mengerikan yang sudah disiapkan Zora. Leon menatap kapal luar angkasa itu dan berkata pelan, "Kalau begitu, aku akan pergi." Namun sebelum sempat melarikan diri, Leon jatuh, tubuhnya penuh luka. Pandangan mulai gelap. Dalam pikirannya muncul bayangan adiknya. Dan rasa bersalah menghantam keras. Aku bahkan belum sempat menepati tanggung jawabku. Leon menggigit bibir. Aku harus pulang. Cerita kembali ke rumah bangsawan. Zora duduk santai sambil meminum teh. Dengan wajah dingin, ia berkata, "Sudah 3 bulan, Leon pasti sudah mati." Ayah Leon terdiam. Colin, adiknya, terlihat takut. Karena jika Leon mati, maka Colin yang akan menggantikan posisi Leon, dan itu berarti nasib buruk keluarga ini akan terus berlanjut. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang anak kecil berlari masuk sambil berteriak, "Papa, ada sesuatu di luar." Semua orang terkejut. Mereka segera keluar. Di langit, sebuah kapal besar melayang turun. Angin kencang menghantam halaman rumah bangsawan. Zora langsung berdiri dengan wajah marah. "Apa ini?" Ayah Leon mematung. Colin gemetar. Dan semua orang hanya bisa menatap. Saat pintu kapal perlahan terbuka, siluet seseorang muncul. Langkahnya pelan, tapi aura yang keluar berbeda. Bukan lagi Leon yang lemah dan ketakutan. Matanya tajam, tubuhnya penuh luka. Namun dia masih hidup. Leon menatap keluarga itu dan berkata, "Aku kembali." Zora terdiam. Untuk pertama kalinya, dia kehilangan kendali. Dan sejak hari itu, Leon tidak lagi menjadi pion dalam permainan bangsawan. Dia akan menjadi pemain utama. Dan Zora akan menyesal telah mencoba menghancurkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.